Kalau dari marketnya, sepertinya sekarang lebih ketat. Lebih ketat. Ya, jadi memang produk mungkin mirip-mirip, tapi mesti punya suatu specialty sendiri untuk bisa. Kenapa saya mesti milih produk Anda? Gitu. Jadi tidak melulu dari harga, tapi dari uniqueness-nya. Tapi memang saya ketertarikannya adalah di teknologi sama di telekomunikasi gitu ya. Karena memang sesuatu yang berkembang terus. Teknologi sama telekomunikasi itu. Dan CCTV itu IoT sebenarnya. Kan connected dengan internet. Jadi kita bisa monitor dari internet ya kan. Nah, kalau ditambah AI, dia bisa memonitor siapa yang ada di situ. Jadi AI-nya yang bekerja untuk teman-teman Gen Z itu mesti siapin mental ya. Kalau menurut saya. Jadi mental di tempat kerja itu mesti benar-benar kuat. Nggak bisa mentok satu kemudian ya udah deh. Saya keluar aja deh. Selesai. Mentok satu konflik dikit, resign. Iya, nggak bisa kayak gitu. Jadi Halo Glips, kembali lagi di Tech Convo, podcast seputar teknologi informasi dan transformasi digital masa kini. Bersama saya lagi, Gary, yang akan memandu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nah, di episode sebelum-sebelumnya mungkin kita banyak berbicara tentang self-development, tentang career tips, maupun tentang career journey gitu. Nah, di episode kali ini, pembahasannya mungkin bisa dibilang lebih ke arah produk nih, atau jenis teknologi yang saat ini kita gunakan. Atau bahkan justru semakin banyak nih pemanfaatannya atau penggunaannya. Nggak bisa dipungkiri ya, Glips, beberapa dekade belakangan, hidup kita itu selalu diiringi dengan keberadaan teknologi. Mulai dari smartphone, terus laptop, terus mungkin kamera yang kita gunakan di podcast kali ini juga terconnect dengan teknologi atau Wi-Fi, let's say. Nah, tentu saja perangkat-perangkat tersebut membantu kita nih untuk dalam bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan adalah jenis software apa sih sebenarnya yang digunakan oleh perangkat-perangkat tersebut atau yang biasa kita gunakan hingga saat ini. Nah, kita akan mengulik hal tersebut di episode kali ini bersama narasumber juga yang siap nih memberikan informasi dan insight terkait hal ini. Mungkin langsung saja ya kita kenalan dengan Pak Yul Bahri Barfi Andana, Direktur Operasional ID Tech Solusi Mandiri. Halo, selamat siang, Pak. Siang. Ini anaknya saya manggilnya Bapak, Mas, Kakak nih. Mas aja. Mas aja ya, biar masih muda. Masih muda gitu, biar bisa lebih enak ngomongnya dengan Glips-Glips semua. Mungkin boleh langsung Mas Dana ya berarti ya, Mas Dana untuk memperkenalkan dirinya ke Glips semua. Oke, selamat siang teman-teman Glips. Saya Dana, full name-nya susah sih, Yul Bahri Barfian Dana ya. Kemudian saya sekarang ini di ID Tech Solusi Mandiri. Di sini belum lama sih, baru 2 tahun plus saya di ID Tech, jadi masih fresh kelihatannya. Gitu. Skop pekerjaannya sekarang itu di ID Tech memanage operasional dari ID Tech sendiri dan juga untuk pengembangan IoT bisnis. Itu adalah message dari ownernya untuk supaya bisa kita lebih maju. Nah, kalau dibilang kenapa sih mau pilih ID Tech? Karena memang balik lagi, saya di-challenge sama ownernya juga bahwa kamu bisa nggak nih company dikembangin dari yang kecil menjadi besar dan kemudian kamu bikin solusi IoT yang bisa underlying dari company tersebut menjadi besar. Nanti soal marketing, soal sales kita sama-sama kerjakan. Gitu. Itu aja. Jadi sekarang dipercayakan untuk memegang ID Tech, untuk mengembangkan ID Tech gitu ya Pak, Mas Dana ya. Mungkin Glips sih banyak bertanya nih, sebelum mungkin Mas Dana dikasih kepercayaan untuk memegang ID Tech, mungkin karir journey-nya kayak gimana sih? Atau mungkin pendidikannya dulu sebagai apa sih gitu mungkin ya Mas Dana? Bisa di-share mungkin ke Glips semua dari pendidikan atau mungkin ketertarikan di karir pertama gitu. Boleh. Ya, jadi kalau pendidikan background saya nggak ada IT, nggak ada technical background. Pendidikannya sales, marketing, finance. Nah, terjun ke IT industry, pertama masuk ke IBM. Ya, zamannya masih usia IBM. Di situ masih di bagian belakang sales support, market management. Kemudian dari IBM berapa tahun ya, sekitar 6 tahunan di situ. Kemudian jumping ke Nokia
Karena teknologi IT itu convergence dengan telekomunikasi. Jadi nantinya di drive-nya adalah dari telekomunikasi device. Jadi ke Nokia. Dari Nokia, waktu itu Nokia lagi hype, lagi bagus. Jadi ikut merasakan perayaan orang-orang pakai Nokia yang sejuta umat. Pada akhirnya tumbang juga oleh BlackBerry sama Android. Karena terlalu besar, disuruh belok kanan belok kiri susah. Akhirnya tumbang juga. Kemudian pindah ke operator. Operator ke Bakti Telkom. Bukan operator besar, tapi operator yang produknya sangat disruptif. Disruptifnya kenapa? Karena mereka punya produk yang membuat orang-orang bisa pakai karena saking murahnya. Ada yang SMS 1 detik lah, Rp1 1 detik. Ada, pokoknya cara mereka menjual produknya itu sangat disruptif. Nah dari situ baru kembali lagi saya ke core IT, ke Qualcomm. Di Qualcomm sendiri itu adalah desainer atau R&D untuk prosesor. Jadi bisa dibilang journey-nya dari hardware, udah gitu ke operator, terus udah itu balik lagi ke hardware lagi. Jadi ya lumayan lah up and down. Tapi masih di scope teknologi gitu ya? Scope teknologi dan telekomunikasi. Yang menarik adalah mengapa dari pendidikan tadi di bisnis marketing untuk mengambil pekerjaan di teknologi. Apakah memang sudah ada pada zaman itu prospeknya gitu, sudah ada nih prospeknya sangat menarik gitu, atau sangat besar gitu, atau mungkin punya ketertarikan lain gitu di bidang teknologi, Mas Dana? Mungkin karena sayanya suka ngoprek ya. Ngoprek PC, bikin PC sendiri gitu. Jadi ini juga ditanyain waktu pas pertama kali saya interview sama IBM. Kamu sales kamu nggak punya teknologi, bukan orang ITB, bukan orang ITS, tapi mau apply IBM, mau ngapain? Ya karena saya suka ngoprek. Hobi saya ngoprek gini. Mungkin bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi IBM sales, saya bilang itu. Ya mungkin itu salah satunya. Iya, berarti emang udah ketertarikan teknologi. Ada ketertarikan di teknologinya. Mungkin dibilang passionnya di sana. Passionnya di sana. Ya, gitu kira-kira. Dan IBM pun memberikan ruang mungkin ya untuk mengoprek tadi gitu ya, Mas Dana ya. Betul. Tapi challenging nggak sih kayak dari mungkin apa yang dipelajari terus dengan karya pertama yang diambil gitu? Ada perbedaan nggak, atau mungkin Mas Dana di awal journey karirnya harus banyak lagi belajar atau harus belajar hal-hal baru lagi? Pasti kita belajar hal baru gitu, cuman challenging banget nggak sih kayak gitu? Iya, itu sangat challenging sekali. Apalagi kita sering dengar bahwa apa yang kita pelajarin di sekolah itu nggak bisa di-apply di kerjaan kan? Ya, itu terjadi gitu. Nah, cuman bagusnya si company itu memberikan kita training supaya bisa siap di pekerjaan itu sendiri. Jadi paling nggak ada guideline, kamu harus begini nih, kamu harus mengerjakan apa dan harus build up apa. Itu yang ininya. Berarti memang di company pun disupport untuk belajar berarti ya? Iya. Tapi selama pengalaman berkarir mungkin di IBM atau di Nokia, itu gimana atmosfer kerjanya, Mas Dana? Apakah cukup kompetitif atau mungkin justru lebih saling support atau gimana? Bisa di-share mungkin teman-teman yang tertarik untuk join? Relatif ya. Di tiap company beda-beda beda-beda environment-nya. Kalau di IBM itu sangat kekeluargaan. Di Nokia pun seperti itu. Mungkin di operator agak berbeda, lebih kompetitif. Karena kalau kita mengistilahkannya hutannya berbeda. Gitu. Jadi di IT itu biasanya sangat flat organisasinya. Kalau di operator tuh banyak banget ke bawahnya. Gitu. Nah, kalau dari segi kompetisi segala, itu yang diperlukan skill-skillnya kita tuh. Skill-skill kayak misalnya soft skillnya kita, gimana cara kita komunikasi, jadi gimana cara kita negosiasi, atau misalnya gimana kita memperbaiki hubungan antara tim. Itu penting banget tuh, apalagi kalau di company yang besar, yang banyak orangnya.
timnya lebar. Nah, itu sangat penting. Teamwork gitu ya. Nah, untuk skill-skill kayak gini kira-kira dari Mas Dana sendiri memang belajar sendiri, mengulik sendiri, atau memang ada mentor atau mungkin ikut course untuk upgrading skill atau pengembangan diri seperti ini selama bekerja? Ya, ada dua sisi sebenarnya. Dari company-nya sendiri juga memang memberikan kesempatan untuk ada training dari HR-nya, training untuk ada mengasah soft skill atau hard skill lainnya. Tapi kita juga mesti kreatif untuk cari di tempat lain juga, gitu, baca atau misalnya ngobrol sama orang. Mungkin banyak dari ngobrol ya, ngobrol dengan manajernya atau ngobrol dengan orang yang di luar company. Jadi bisa saling tukar pikiran. Ya, bisa terbuka gitu. Apa? Lagi dan lagi lingkungan dan juga keinginan atau niat diri sendiri untuk improve gitu harus berperan penting gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, mungkin kita juga mau nanya nih bukan first impression sih, kayak impression dari Mas Dana nih udah berkarir di bidang teknologi dan telekomunikasi gitu. Mungkin kalau dari anggapan orang awam mungkin di luar, perusahaan telekomunikasi atau teknologi itu susah, kerjanya serius gitu, atau ngoding terus, atau stres gitu, tingkat stresnya tinggi gitu. Kalau Mas Dana nih selama menjalani berkarir di bidang itu, bagaimana tuh pendapatnya terkait hal tersebut? Mungkin karena saya di tempat sales ya, jadi udah. Oke. Beda atmosfer mungkin. Jadi tergantung departemennya juga barangkali ya. I see. Mungkin kalau yang programmer ya ada stressfulnya juga. Ya sales juga stres, karena dikasih target kan? Iya, setuju. Tapi balik lagi ke soft skill nih. Dari segi gimana kita cara berteman di company itu. Memang akan jadi stressful kalau kitanya nggak bisa berteman atau nganggap orang lain adalah suatu kompetisi terus. Jadi nggak tenang terus gitu ya. Terus. Kompetitif terus. Iya. Anggapannya wah nanti saya di sekali kemudian saya lebih buruk lagi. Udah susah. Oke. Tapi menarik nih kalau terkait sales sendiri Mas, dari mungkin awal karir Mas Dana sampai sekarang tuh ada perubahan nggak sih mungkin dari marketnya yang semakin ketat atau sistem atau mungkin metode salesnya yang berbeda atau gimana gitu kalau dari sales sendiri? Ya, kalau dari insentif sih sama aja ya. Sama. Kalau dari marketnya sepertinya sekarang lebih ketat. Ya, jadi memang produk mungkin mirip-mirip, tapi mesti punya suatu specialty sendiri untuk bisa. Kenapa saya mesti milih produk Anda? Gitu. Jadi tidak melulu dari harga, tapi dari uniqueness-nya. Kenapa mesti Anda kalau misalnya yang satu juga punya, gitu kan? Dan udah gitu dari support. Seberapa bagus kita support si usernya. Kalau misalnya kita nice, selalu keep in touch dengan mereka mungkin first name yang akan ada di kepala mereka pada waktu mau produk apa, oh si A, saya mesti kontak. Jadi dari situ building the relationship yang penting sebenarnya. Ya setuju. Berarti kalau ada anggapan orang introvert nggak bisa jadi sales atau BD, itu benar nggak tuh Mas? Nggak juga. Nggak bisa ya. Harus bisa ya memposisikan diri saja ya. Iya. Tapi kalau untuk skill sendiri Mas, sebenarnya kalau untuk menjadi seorang sales atau mungkin kita nyebut ya business development gitu, kayak apa sih sebenarnya di samping skill komunikasi itu yang harus di-maintain atau selalu harus dikembangkan supaya bisa achieve gitu? Iya. Yang tadi jadi communication skill. Communication skill, terus negosiasi dengan si customer, negosiasi bukan dalam harga ya maksudnya ya, tapi negosiasi dalam segi kita kasih dia opsi-opsi, kita ngobrol dia dengan tidak melulu masalah produk, tidak melulu masalah bisnis, masalah yang lain, keluarga atau apa, kesenangan apa, hobi, gitu. Jadi kita touchingnya dari hal yang tidak core dari yang lainnya, itu bisa dicoba. Memang kalau orang yang introvert agak lebih challenging, memang, karena tidak biasa berinteraksi ya, berbicara. Ya, memang lebih challenging. Tapi saya tetap berpikir orang introvert itu punya cara tersendiri gimana untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan bisa kok, pasti bisa berubah. Saya juga termasuk yang agak introvert. Oh, I see. Oh, Mas Dana justru introvert, agak introvert ya, tapi bisa
Iya. Bisa. Itu berarti untuk klip semua mungkin yang merasa introvert atau mungkin pemalu gitu tetap bisa di-push dirinya, di-encourage dirinya untuk tetap bisa kok untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya Mas. Iya. Nah, berbicara mungkin dari tim sales mungkin sampai ke posisi sekarang tadi di direktur operasional. Mungkin dari segi job desk pasti bertambah. Ya. Mungkin lebih kompleks pastinya. Nah, kalau untuk challenge sendiri yang dihadapin di posisi saat ini, kira-kira apa dan bagaimana kira-kira Mas Dana untuk menangani hal tersebut? Iya. Mau nggak mau mesti persisten ya. Iya. Gitu, karena operasional company itu kan kita nggak cuma ngomongin bisa berjalan seperti apa, tapi untuk ngejalaninnya dari jualan gimana nih, tetap mesti touching sales juga. Oke. Biayanya gimana mengcovernya, siapa yang mesti ngejalanin. Jadi memang persisten dan tetap mesti bisa nge-push teman-teman dari sales bisa jualan itu. Memang very challenging. Oke. Jadi lebih kompleks dan ya challenge-nya pasti lebih banyak gitu. Yeah. Tapi ya at the end ya ada di posisi itu gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan lagi juga adalah mungkin untuk glips-glips di luar sana yang masih menyusun karir path-nya nih Mas ya. Dari Mas Dana dari IBM hingga sekarang menjadi direktur operasional itu butuh konsistensi. Nah, kalau dari Mas Dana sendiri tuh konsistensi itu seperti apa sih dalam bekerja gitu? Hal apa yang dipertahankan, value apa, atau mungkin skill apa gitu? Ya, pertama mungkin jangan pernah stop untuk belajar ya. Saya dari awal dulu sampai sekarang mungkin udah pernah coba di front end, sama udah coba di back end. Okay. Jadi maksudnya dulu di sales dan sudah pernah di logistik, di di supply chain. Jadi tahu pain-nya kalau misalnya kalau kita kan orang jualan, orang sales tuh cuma taunya jualan. Nanti kalau misalnya ada retur, ya udah retur aja nih. Okay. Tapi begitu ada retur kan orang belakang kelimpungan. Iya. Gitu. Nah, jadi dengan taunya seperti itu, jadi paling nggak kita punya empathy kepada teman-teman satu tim itu. Dan itu adalah belajar terus. Jadi nggak boleh stop belajar. Gitu. I see, keinginan untuk belajar, mengetahui info-info terbaru, mungkin skill-skill terbaru, dan juga tadi ketika kita berada di satu tim, ya teamwork skill tadi ya Mas ya, atau kalau orang sekarang bilangnya adalah sense of belonging mungkin. Jadi kita bisa lebih empathy tadi dengan rekan kerja, dengan tim lain gitu ya Mas ya. Betul, setuju. Nah, kalau misalnya tadi Mas Dada udah cerita terkait berkarir di IBM, di Nokia, di telekomunikasi perusahaan gitu. Nah, ini sebenarnya Mas Dana nih emang konsisten tadi passion di teknologi atau memang no option gitu terkait karir gitu. Oh, no option sih nggak juga ya. Iya, I see. Tapi memang saya ketertarikannya adalah di teknologi sama di telekomunikasi gitu ya. Karena memang sesuatu yang berkembang terus. Teknologi sama telekomunikasi itu, dan teknologi dan telekomunikasi itu kan convergence, lama-lama menjadi satu. Di telekomunikasi itu device-nya full of teknologi dan nggak bisa dilepaskan. Dan itu dipakai day to day life. Sampai ke sini akan semakin high tech. Kita nggak pernah bisa lepas dengan high tech. Nah, di situ yang saya sukanya dengan itu. Waktu itu pernah di sisi lain pernah ngobrol juga sama teman yang menawarkan gimana dan kalau misalnya kamu manage F&B. F&B saya nggak bisa ya. Kenapa tuh Mas? Nggak tahu makanannya apa yang enak. Jadi sesuatu yang saya tidak terlalu tahu gitu ya. Meskipun memang secara prinsip harus bisa belajar. Harus bisa gimana caranya. Tapi interestnya mungkin passionnya nggak di sana. Gitu. Jadi lebih ke kalau saya F&B, saya punya F&B, saya ambil chef, chefnya itu. Jadi passion dan interest itu sebenarnya juga mengencourage kita buat belajar gitu. Pada akhirnya ya semua pekerjaan itu menuntut kita untuk belajar ya Mas ya. Iya, betul. Tapi dengan adanya passion dan kita aware dengan interest kita di mana, jadi kita semakin semangat gitu untuk lebih belajar. Nah, berbicara mungkin tadi terkait juga teknologi yang selalu berkembang, yang bahkan sampai sekarang pun
semakin semakin canggih gitu kita bisa bilang teknologi. Nah di IDTech sendiri tadi berfokus di IoT ya Mas, Internet of Things. Internet of Things. Nah itu kira-kira boleh share sedikit nggak background tentang Internet of Things ini tuh gimana gitu? Ya, sorry. IoT sendiri itu sebenarnya simple ya. Kalau misalnya kita mau explain apa sih IoT itu, sebenarnya simpelnya perangkat yang bisa berhubungan dengan satu dan lainnya, difasilitasi dengan solusi atau dengan platform dan bisa di-manage melalui internet atau jarak jauh. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Contoh simpelnya apa? Contoh simpelnya misalnya asumsi di rumah kita punya internet. Ada lampu-lampu, ada AC yang selalu kalau kita pagi kita mesti matiin. Kita mau keluar kamar kita matiin. Kita matiin AC. Nah, dengan adanya sebenarnya internet di rumah, perangkat-perangkat itu bisa kita kontrol dari jauh. Nah, begitu itu tersambung dengan internet dan kita bisa kontrol dari jauh, itu sudah merupakan suatu IoT. Itu simpelnya. Berarti sebenarnya saya sendiri IoT juga berapa bulan belakangan baru mendengar sebuah mungkin let's say konsep IoT, Internet of Things. Tapi sebenarnya justru produk ini atau perangkat ini, teknologi ini tuh udah ada lama gitu ya Mas. Berarti segala macam perangkat yang terkoneksi dengan internet. Iya, sebenarnya begitu. Karena IoT kan sebenarnya ada istilah ya. Dulu istilahnya kalau nggak salah Intel yang bikin tuh bukan IoT tapi Internet of Everything. Oh, Internet of Everything. Iya, tapi kemudian dirubah menjadi Internet of Things. Ya. Jadi termasuk smartphone mungkin merupakan produk yang terkoneksi dengan IoT justru mungkin ya. Iya, smartphone sebagai front end-nya untuk mengkontrol si perangkat-perangkatnya itu. I see. Jadi misalnya sensor ada sensor cahaya atau sensor infrared atau misalnya sensor scheduler atau temperatur sensor itu dihubungkan misalnya dengan contoh kalau di rumah punya AC ya begitu sensor suhu ruangannya misalnya panas AC-nya bisa dinyala sendiri. Ya. I see. Untuk kalau misalnya kayak teknologi kayak mobil yang let's say belakangan kan sering itu mobil yang bisa manasin sendiri gitu sebelum kita berangkat itu termasuk IoT. Oke. Berarti sebenarnya IoT ini sudah berada di sekitar kita gitu produknya ya. Mungkin kita aja yang belum tahu atau belum aware kalau itu tuh IoT gitu. Atau yang dibilang smart home itu smart home. I see. Ya, smart home produk dari IoT ya. Tapi kalau untuk mungkin yang ingin jadi pertanyaan juga adalah pasti dalam penciptaan pengembangan suatu teknologi itu berawal dari concern atau pasti ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin IoT kan tadi mungkin simpelnya adalah kayak AC yang matiin sendiri, itu kan kayak suatu hal yang let's say basic gitu, hal-hal urgensi yang mungkin urgensinya sangat minim. Tapi emang itu yang harus direduksi dari IoT ini. Iya, jadi makanya IoT sebenarnya dulunya adalah nice to have. Ya, nice to have. Karena tadi sebenarnya perlu nggak sih saya di kamar? Iya, makanya itu. Sebenarnya perlu nggak sih? Nah, cuman semakin ke sini hal tersebut diperlukan terutama di korporasi, misalnya. Contoh pompa bensin. Pompa bensin kan lampunya banyak. Penggunaan lampu itu bisa dihitung kira-kira sebulan berapa cost-nya, KWH-nya segala. Nah, dengan IoT bisa dibikin suatu sistem lighting yang smart lighting misalnya. Yang dia akan ngatur kalau misalnya hari itu cuacanya cloudy, menurut weather channel misalnya cloudy, dia akan merubah seperti apa aja yang akan nyala atau misalnya temanya menjadi agak redup atau apa. Nah, ini mau nggak mau akan mereduce penggunaan KWH. Nah, ini nanti akan termanfaatkan pada waktu mereka bayar listriknya. I see. Nah, jadi balik lagi Bang ya, kalau untuk yang simpel-simpel mungkin nggak perlu. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk efisiensi, untuk agar kita bisa menghindari yang namanya human error. Karena kan ini human error banyak kan. Saya lupa nih matiin lampu. Saya lupa matiin AC. Jalan terus tuh listriknya kan. Kalau dengan IoT kan, oh ya lupa. Sampai luar,
tinggal matiin aja. Tapi setuju sih soal terkait dengan efisiensi. Ya efisiensi biaya, efisiensi energi gitu. Mungkin kalau misalnya kita ke diri sendiri atau kehidupan pribadi mungkin nggak terlalu berasa. Atau justru mungkin berasa kalau misalnya semuanya tadi kita mengimplementasi yang smart home ya Mas ya. Tapi kalau di bisnis mungkin sangat berasa ya untuk efisiensi pengeluaran atau cost itu tadi di bisnis. Maksudnya begitu. Karena contoh lainnya misalnya gini. Peternakan ayam atau kambing misalnya gitu ya. Atau misalnya pertanian padi gitu misalnya. Mereka kan yang perlu adalah hasil panen. Hasil panennya tergantung dari kesehatan apa yang dipanen. Misalnya contoh ayam. Ayam itu kalau misalnya nggak sehat, maka hasil panennya akan banyak yang mati kan. Nah untuk sehat, dia perlu temperaturnya bagus. Perlu level amonianya nggak tinggi. Makanannya mesti dijaga, airnya mesti fresh ini segala. Nah, itu semua tergantung dari staf lapangan. Kapan si staf lapangannya itu bisa ngebersihin atau dia tahu, oh ini bagus nih, atau sudah jelek, atau misalnya perlu diganti. Nah, kalau staf lapangannya itu capek, kan dia bisa miss atau dia kelupaan. Nah, ini yang bisa digantikan oleh IoT-nya, bisa dibantu oleh atau mensimplify proses yang repetitif sebenarnya. Dan setuju. Dalam skop yang besar juga. Iya, betul. Dan mungkin memang ini nggak murah. IoT itu nggak murah. Jadi di awalnya akan ada investment yang nantinya ke depannya ter-offset dengan hasil yang lebih bagus. Salah satunya tadi reducing cost tadi gitu dan human error, minimalisir human error. Make sense sih kalau untuk aspek bisnis mungkin ya Mas ya. Dan untuk kehidupan pribadi pun sebenarnya juga make sense ketika kita tadi yang mengintegrasikan smart home mungkin di rumah masing-masing gitu. Kalau misalnya untuk jenis produk sendiri Mas, kalau misalnya kita ngomongin soal AI kan ya jelas misalnya generative AI itu ada ChatGPT dan lain sebagainya. Kalau IoT ini dia by request atau memang ada sebenarnya satu produk saklek nih IoT gitu? Sebenarnya custom ya. IoT itu bisa dibilang full custom ya. Beyond your imagination. Beyond your imagination. Ya, jadi misalnya Anda punya rumah gitu. Saya mau bikin ini smart home. Smart home-nya mau seperti apa? Seberapa smartnya itu kan custom banget. Benar. Saya pengen bisa masuk tanpa harus ngomong pun bisa kali itu. Jadi beyond your imagination. Sesuai. Jadi nggak ada yang ini meja IoT nggak juga. Gitu. Berarti sesuai request gitu ya Mas ya? Sesuai. Cuman sorry, ada beberapa juga yang standar misalnya. Kayak ada beberapa company yang udah menjual tuh misalnya untuk pemutus listrik gitu. Itu juga udah ada. Tinggal kita mengimajinasikan mau dikombinasinya seperti apa. Kalau ada yang butuh nih, udah ada nih produknya gitu ya. Kalau ada yang custom juga bisa kita kombinasikan. Betul. I see. Berarti bisa dibilang produk IoT ini juga salah satu yang customable lah gitu ya. Bisa menyesuaikan permintaan atau request dari customer atau kebutuhan bisnis itu sendiri. Nah mungkin kan kalau misalnya kita berbicara teknologi Mas nggak akan habis ya. Kayak banyak banget setiap hari keluar jenis teknologi baru ataupun jenis perangkat-perangkat teknologi gitu. Kalau untuk IoT sendiri sampai saat ini tuh gimana Mas perkembangannya? Apakah semakin berkembang atau justru sekarang lagi kan banyak juga nih teknologi yang mengintegrasikan AI gitu. Kalau IoT dan AI ini kira-kira gimana tuh Mas posisinya? 11-12 sih pinggir-pinggiran. Sama ya, pinggir-pinggiran ya. Maksudnya si IoT-nya ini menggunakan AI untuk menjadi lebih pintar. Gitu. Jadi misalnya contohnya gini, IoT untuk CCTV itu IoT sebenarnya. Kan connected dengan internet. Jadi kita bisa monitor dari internet ya kan. Nah kalau ditambah AI, dia bisa memonitor siapa yang ada di situ. Jadi AI-nya yang bekerja untuk melalui CCTV ini, membuat CCTV ini lebih pintar. Makanya jadi mengkomplementkan si IoT-nya. Atau mungkin justru yang di sekitar kita nih ada juga tuh kayak yang zaman-zaman COVID dulu ada tuh yang CCTV tapi dia mengukur suhu gitu. Mungkin itu ada satu produk juga ya OCR ya Mas ya untuk mendetek mungkin wajah gitu. Tapi mungkin itu juga integrasi antara IoT juga untuk itu ya Mas ya. Nah itu kayak misalnya tadi yang dicontoh di peternakan gitu. Nah itu juga bisa dicemplungin AI untuk lama-lama dia belajar tuh siapa yang ada di situ misalnya atau misalnya kondisi apa yang memang mengindikasikan bahwa
peternakan tuh kurang bagus atau bagus gitu. Oke. I see. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Mas Dana nih selama berhubungan atau let's say menjual produk IoT gitu. Industri apa sih sebenarnya yang sangat membutuhkan produk ini gitu? Atau teknologi ini? Industri apa ya? Atau bervariasi gitu, segala industri butuh gitu. Variasi sih ya, variasi. Masalahnya adalah mau apa enggak mereka mengimplementasikan. Gitu. Jadi kayak misalnya pertambangan. Pertambangan tuh perlu IoT. Jadi kayak misalnya pertambangan itu mereka perlu cek orang-orang yang akan masuk ke dalam tambang itu. Mereka perlu yang namanya ngecek kesehatannya. Nah, kita udah punya tuh produk untuk ngecek kesehatan dari smartwatch kayak smart band gitu. Jadi bisa ngecek temperaturnya, kemudian ngecek detak jantungnya normal apa enggak. Karena kan kalau mereka mau masuk ke dalam itu mereka mesti sehat. Benar. Gitu. Nah, tergantung dari balik lagi ke company-nya, apakah mereka mau menggunakan apa enggak nih. Dan yang sulit memang biasanya adalah deciding cost-nya. Karena again IoT itu nggak murah juga gitu ya. Mahal ya? Lumayan mahal untuk mengimplementasikan di awalnya. Tapi waktu kesananya manfaatnya bisa ter-offset. Gitu. Berkelanjutan gitu. Berkelanjutan. Nah, industri apa aja yang perlu? Saya rasa sih hampir semua industri perlu. Bahkan kita yang di rumah aja perlu sebenarnya gitu ya. Untuk pribadi sendiri aja justru perlu ya, apalagi bisnis gitu ya Mas. Nanti kayak finance, mungkin juga tadi terkait dengan smart band yang untuk cek medical condition gitu, itu mungkin dari aspek medis justru juga perlu IoT gitu ya. Atau mungkin sekarang dunia medis kesehatan pun juga sudah banyak yang canggih-canggih nih kalau kita lihat belakangan terakhir ya Mas ya. Iya. Bahkan waktu itu kita ketemu dengan mereka punya yang buat USG tuh. USG kan biasanya ada layarnya gitu segala kan ya. Ini wireless dan bisa kita lihat dari jauh. Jadi nggak harus datang ke situ, maksudnya ada orang lain, orang tua let's say mau lihat dari rumah gitu ya Mas. Jadi misalnya kita sakit gitu ya. Amit-amit kita sakit ya. Kemudian perawatnya datang bawa alat itu, dia melakukan USG, dokternya di tempat lain. I see. Jadi ini kan semua terhubung dengan internet kan. Internet, setuju. Lebih efisien juga gitu. Iya. Lagi-lagi ya teknologi dan ya teknologi itu banyak sekali membawa manfaat gitu. Hanya saja mungkin nih Mas Dana, salah satu isu sebenarnya yang nggak habis-habis sampai saat ini adalah terkait dengan ancaman. Mungkin nggak semua orang berpikir bahwa teknologi itu ada ancaman, tapi masih ada yang merasa bahwa teknologi, IoT, AI, atau apapun itu tuh bisa menggantikan atau mensubstitusi karyawan, let's say. Menggantikan karyawan, PHK, dan sebagainya. Kalau dari Mas Dana nih, dari pekerjaan yang udah dilakukan, kira-kira gimana melihat isu seperti ini? Sebenarnya kalau secara aktual, di beberapa posisi mungkin ada menggantikan. Cuman mungkin menggantikannya bukan menggantikan secara one to one, tapi justru si karyawan itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang tidak repetitif, yang lebih punya skill lebih tinggi. Sedangkan yang simple itu cukup sensor aja, gitu. Dan dia bisa di tempat yang lain. Misal kayak tadi contoh balik lagi ke peternakan gitu misalnya. Kalau untuk yang ngecek susu, ya nggak usah dia yang ngecek. Sendiri, Iya, mungkin dia lebih untuk ke adminnya atau untuk yang menjualnya. Jadi bisa diutilize untuk hal yang lebih bagus. Nah, jadi PR-nya adalah gimana kita punya skill yang bisa lebih tinggi untuk bisa diutilize di bidang lain. Di bidang lain. Jadi permasalahannya Glip adalah bukan teknologi yang mengancam kita sebenarnya, tapi agar kita bisa mengalahkan, ya pada dasarnya kita lebih jauh di atas teknologi gitu ya Mas. Ketika kita mau terus menggunakan kemampuan kita untuk belajar, untuk mengasah skill, pasti kita bisa bukan bersaing juga sih, pasti kita bisa mendapatkan tempat lah di dalam pekerjaan. Seperti itu. Nah, kalau untuk
ID Tech ini kira-kira sudah berapa lama nih Mas kalau untuk ID Tech sendiri? ID Tech sendiri sebenarnya belum lama juga, masih muda. Baru 3 tahun ya, plus minus. Dan memang ID Tech sendiri visinya juga kita mau bikin supaya company ini sebagai company yang trusted dan trusted untuk IT solusi dan IoT bisnis. Oke. Gitu. Itu yang kita coba untuk build up di ID Tech sendiri. Jadi fokusnya di IoT. Di IoT dan IT solution. Oke, IoT dan IT solution. Ya. Tapi di samping ID Tech ini, kira Mas Dana ada kayak mungkin megang project lain atau kerja di perusahaan lain gitu nggak sih Mas? Nggak boleh kan? Iya, langsung ID Tech aja ya. Nggak boleh double ya Mas ya. Fokus di satu bidang. Bahaya ya Mas ya, kalau dua-dua gitu ya. Jangan ditanya di sini. Iya, setuju. Bahaya nih terkait integritas pada perusahaan gitu. Tapi ada yang membedakan nggak Mas? Mungkin Mas Dana sebelumnya kan berkarir, ya let's say kalau kita ambil di Nokia, telekomunikasi, IBM, ke pekerjaan sekarang tuh, apakah ada skill set baru atau memang sebenarnya semuanya sama aja gitu? Kalau menurut saya sebenarnya semuanya sama sih. Oke. Semuanya sama. Ya, yang pasti kita mesti belajar lagi baru, nekunin lagi baru, bisa understand siapa sih kita mau ngomong, apa yang kita mau omongin, itu sebenarnya mirip-mirip aja. Know your customer, know your product gitu lah ya. Jadi kita tahu siapa yang mau kita approach dan kita tahu apa yang mau kita tawarkan gitu ya. Mas ya. Betul. Setuju. Terus kalau untuk ID Tech solusi mandiri sendiri nih, tadi kan udah 3 tahun, mungkin perjalanannya masih panjang nih, vision ke depannya nih, prospek dari ID Tech sendiri nih mau kemana nih Mas? Prospek sebenarnya masih bagus sebenarnya buat ID Tech. ID Tech sendiri ada fokus untuk build up the IT solution kan ya. IT solution kita fokus untuk market yang instansi pemerintah. Oke. Gitu. Jadi kita mau coba fokus ke instansi melalui LKPP. Meskipun orang pemain LKPP itu banyak, tapi kita punya direct relation juga dengan instansi-instansi tersebut. Dan yang kedua, di IoT bisnis ini masih luas. Gitu. Marketnya masih banyak. Kita juga lagi develop produk AI surveillance, itu kita lagi develop untuk IoT untuk peternakan, dan yang untuk pertambangan tadi juga udah ada. Jadi kita cukup yakin kita bisa maju di market ke depan. Jadi potensinya IoT ini di market juga masih sangat apa ya, sangat strategis lah gitu ya, masih banyak industri yang membutuhkan gitu ya Mas, dan ke masih depan terbuka banget ya. Dan akan terus berkembang ke depannya gitu, akan ada inovasi-inovasi di teknologi ini. Oke, mungkin hal selanjutnya nih yang mungkin mungkin kita mau sharing-sharing tips juga ke Glips gitu, mungkin yang baru mau join bekerja, atau mungkin atau lagi menyusun karir path-nya akan seperti apa gitu, dari Mas Dana sendiri kira-kira untuk Glips di sana, atau anak-anak fresh graduate, atau teman-teman Gen Z mungkin yang baru mau masuk ke dunia pekerjaan atau ingin berkarir sama di bidang Mas Dana juga, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sama mereka gitu? Oke, sebenarnya teman-teman Gen Z itu mesti siapin mental ya, kalau menurut saya. Jadi mental di tempat kerja itu mesti benar-benar kuat, nggak bisa mentok satu kemudian ya udah deh, saya keluar aja deh. Selesai. Mentok satu konflik dikit, resign. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dan udah gitu yang selanjutnya adalah gimana caranya komunikasi dengan generasi sebelumnya. Sepertinya yang kalau saya ngobrol sama teman-teman saya gitu ya, yang suka ada masalah tuh di segi komunikasi antara generasi. Mungkin cara ekspektasi dari generasi sekarang dengan generasi yang sebelumnya mungkin berbeda. Nah, ini yang mungkin mesti diketahui dan diulik juga. Gimana ya saya supaya bisa ngobrol dengan mungkin atasan yang generasinya lain, dan atau bawahan yang generasinya juga lain gitu ya. Jadi itu emang agak sulit-sulit juga gitu ya. Dan yang lainnya juga mungkin
adalah ekspektasi. Ekspektasi untuk bisa cepat. Oke. Gitu. Maksudnya cepatnya adalah gini. Cepat sukses. Atau misalnya ya udah saya mengerjakan ini kalau udah selesai ya udah saya anggapannya udah bagus gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa maksimal lebih. Iya, bisa berpikir bahwa kalau yang saya bikin ini belum tentu saya adalah sukses. Oke. Itu jadi mesti berpikir ada extra mile lagi, extra mile lagi yang mesti saya ini kan. Dan itu yang mesti bisa ditekankan ya di kita. Makanya saya bilang persisten lah, kita mesti persisten. Nggak bisa tergantung sama lingkungan ke A, kita ke kena juga. I see. Jadi ya memang perbicaraan atau perbincangan terkait generasi ini sebenarnya juga belakangan banyak dibincangkan gitu Mas. Di tempat kerja kayak ada clash dari generasi A dengan generasi B merasa nggak cocok gitu. Nah sebenarnya ini tuh juga menjadi satu skill gimana kita memposisikan diri mungkin ya Mas. Betul. Mungkin ya lagi-lagi mengatur ego mungkin atau juga tanggung jawab masing-masing di pekerjaan atau job desk yang sudah diemban masing-masing individu mungkin gitu ya Mas ya. Nah mungkin ego itu menjadi salah satu yang penting ya. Karena kalau misalnya ngobrol sama teman-teman saya, kebetulan mereka selalu bilang mungkin generasi yang sekarang terlalu ego ya. terlalu menonjol egonya gitu. Iya. Yang penting saya udah melakukan ini dan nggak bisa. Oke, yuk kita sama-sama yuk. Misalnya gitu. Agak berbeda prinsipnya. Gitu. Benar setuju. Nah, ya itu mungkin atau ya, mereka menganggap generasi yang lama kamu kolot banget ya. Iya pasti. Mesti ada bisa sama-sama. Iya, harus ada ya bukan persamaan persepsi juga sih, tapi ya gimana caranya kita menemukan klik lah istilahnya karena kita bekerja sama di company sama gitu ya Mas ya. Betul. Tapi memang kalau ngomongin dari podcast atau dari topik-topik sebelumnya pun kita nggak lepas menyinggung soal isu Gen Z ini sih di tempat kerja gitu, karena memang ya isunya nggak kelar-kelar Mas. Selalu ada aja aksi kelakuan Gen Z ini di perusahaan, di kantor gitu. Betul. Walaupun saya termasuk salah satunya sih, cuma ya jadi pembelajaran diri juga gitu untuk memposisikan diri ya Mas ya. Iya. Oke, kita balik lagi nih Mas ke IoT sebagai suatu solusi teknologi gitu. Kalau dari Mas Dana sendiri pasti udah banyak menangani beberapa proyek yang berkaitan dengan IoT. Selama menjalankan proyek tersebut, kira-kira ada tantangan atau mungkin proyek-proyek unik gitu yang di request oleh customer gitu untuk diintegrasikan dengan IoT ini tuh kira-kira ada nggak Mas? Proyek masih sebatas yang normal-normal sih. Masih standar lah ya, belum ada yang unik-unik lah ya. Iya, cuman ada juga yang tantangannya misalnya customer-nya bilang, gimana caranya saya bisa ngusir hama dari pertanian saya, gitu. Kan kita bisanya monitor si hamanya apa, tapi mengusir dengan IoT ya cukup pusing juga tuh. Pusing ya. Mau apakah pakai listrik atau itu sesuatu yang kayaknya kita belum ketemu gitu ya, gimana. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa IoT ini juga akan diintegrasikan dengan teknologi lain kan. Seperti tadi kalau misalnya concernnya adalah soal hama, pasti ya salah satu, mungkin bayangan saya nih orang awam yang belum terlalu tahu teknologi, ya pakai robot gitu, atau mungkin tadi pakai sensor listrik, itu kan bisa mengintegrasikan teknologi lain berarti ya Mas ya? Bisa, possible. Hanya saja untuk di kitanya, kalau misalnya pakai robot, mungkin hilang kali robotnya. Oke. Kenapa tuh hilang? Oh ya benar-benar setuju. Susah ya? Iya susah juga. Susah. Kita juga mikir kan misalnya padi ini berapa hektar? Oke, kita kasih alat di sini. Hilang nggak ya? Jadi ada harus surveillance lainnya lagi nambah lagi gitu ya. Karena alat untuk monitor tsunami aja hilang. Iya. Jadi kadang iya sih.
ya mungkin balik lagi ke mental masyarakat. Itu bakalan panjang sih topiknya kalau kita mau bawa ke sana. Jadi makanya readiness daripada masyarakatnya kita juga mesti pikirin juga. Iya. Dan itu salah satu challenges. Dan itu harus dipikirkan juga untuk IDTech, untuk developer yang berfokus di teknologi juga ya Mas. Jadi salah satu concern. Iya. Juga ya sih, setuju. Mungkin kita masuk ke segmen berikutnya aja nih Mas. Jadi setelah kita tadi berbincang-bincang terkait IoT, karir dari Mas Dana juga. Nah ini ya kita ada segmen kedua yaitu fact checks. Jadi kita akan memberikan satu isu kepada Mas Dana. Nanti kita minta opini atau menurut Mas Dana gimana sih menanggapi isu ini. Jadi isunya adalah nih terkait isu data pribadi. Jadi kalau kita ngomongin soal IoT atau mungkin teknologi-teknologi di lingkungan kita, di sekitar kita pasti concernnya adalah juga salah satunya terkait data pribadi, perlindungan. Banyak yang ragu atau merasa bahwa kayak nggak safe data pribadi kita misalnya diambil atau dikompil, rentan untuk diperjualbelikan. Nah kalau dari pengalaman Mas Dana sendiri untuk melihat hal ini tuh dan dikonekkan dengan IoT juga itu seperti apa? Data pribadi memang agak sensitif ya. Tapi again data pribadi yang mana nih yang sensitif? Kita di Google juga udah kesebar kemana-mana tuh di Google sendiri gitu. Jadi karena kita juga mikir data pribadi kesebar ya Google sendiri udah ngambil di aplikasi manapun juga udah terambil gitu ya. Nah kalau dari IoT sendiri apa yang mau diambil dari data pribadi, apa yang mau diambil dari IoT kecuali user ID kan. Tapi user ID pun juga related nanti juga ke Google juga. Tapi mungkin yang bisa diambil adalah kalau dia bisa ngehack kebiasaan misalnya cara nguncinya atau apa, mungkin itu yang bisa diambil. Tapi itu juga masih perlu dieksplorasi possible apa tidak. Tapi saya setuju juga bahwa data pribadi itu sesuatu yang perlu diprotek. Sebisa mungkin kita tidak mengupload apapun yang kita punya secara konsen. Tapi balik lagi dari sistem sendiri juga sudah mengekstrak datanya kita balik ke Google itu sendiri. Berarti mau nggak mau ya dari kita juga ada upaya pencegahan, tapi dari sistem juga sebenarnya harus ada regulasi terkait penggunaan atau pengumpulan data pribadi customer, jika itu dibutuhkan ya Mas ya. Berarti kalau IoT sendiri untuk resiko penyebaran data atau penyalahgunaan data pribadi itu masih sangat minim. Sangat minim. Untuk segmen fact check-nya itu aja, Mas Dana. Mungkin kita langsung lanjut ke segmen berikutnya. Ini kayak ice breaking aja nih. Tadi kita udah ngobrol yang cukup panjang, cukup berat, let's say. Nah ini kita mau ice breaking dikit. Jadi nama segmennya adalah Quick Rapid Question. Jadi di segmen ini akan ada beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan yang akan saya berikan ke Mas Dana. Mas Dana bisa memilih dari 2 opsi yang diberikan dan memberikan alasannya secara singkat kenapa. Yang pertama adalah B2B atau B2C? Business to business atau business to customer? B2B. Kenapa tuh B2B? Revenue lebih gede. Revenue lebih gede. Tapi challenge-nya bukan lebih gede tuh Mas. Challenge lebih besar. Lebih besar ya? Lebih long. Ininya sales cycle-nya. Tapi revenue billing-nya lebih besar. Dan kalau B2C itu kan mesti satu orang. Benar. Customer. Retail banget. Jadi sangat, scope-nya juga lebih kecil-kecil gitu ya Mas ya? B2B. Yang kedua adalah proyek jangka pendek atau jangka panjang dan kenapa? Jangka panjang. Kenapa tuh jangka panjang? Kayak orang kan pengennya cepat kelar gitu, udah cepat kelar gitu. Balik lagi ke billing. Kalau jangka pendek ya udah kita mungkin nge-bill sekali udah selesai kan. Kalau jangka panjang kan mungkin recurring. Yang diperlukan adalah recurring-nya. Nanti habis itu tambahin lagi dengan proyek jangka pendek, jadi saling mendukung. I see. Jadi nggak tetap effort, tapi nggak se-effort kita nyari yang baru nih gitu ya Mas ya. Ada pegangannya dulu. Yang ketiga adalah pemasaran digital atau koneksi langsung. Ini karena kita sudah memasuki dunia digital, jadi sistem sales dan pemasaran mungkin sedikit shifting ini. Saya lebih cenderung koneksi langsung. Lebih berasa gitu. Lebih berasa. Lebih berasa lah koneksinya gitu ya Mas. Lebih
ada itu ada Iya. personal touch lah. Personal Benar-benar touch. setuju. Meskipun kalau koneksi digital kan ya kayak kamu mau langganan Spotify aja kan, mau beli ya udah tinggal klik. Iya, setuju. Mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke Gen Z tadi, mungkin mereka lebih prefer ke pemasaran digital mungkin. Karena membatasi pertemuan gitu dengan orang lain gitu. Padahal seharusnya itu tetap harus di-maintain ya Mas ya. Iya. Oke, yang keempat adalah OS atau Windows. Ini tim apa nih? Mas dan Windows. Oke, kenapa tuh Windows? Lebih banyak opsinya kalau menurut saya. Lebih banyak opsinya dibanding OS. Dibanding OS. Oke, Windows ya. Yang terakhir, remote atau on-site? Wah, lebih prefer mana? Atau mau both juga nggak apa-apa gitu. Hybrid. Kombinasi ya, hybrid kalau, ya. Iya, kalau saya lebih senang remote sebenarnya. Cuman mesti tetap perlu ada periodically on-site. Oke. Jadi, karena again personal touch ya. Iya, setuju. Dan ada juga mungkin kebutuhan-kebutuhan yang harus hanya bisa dilakukan dengan on-site gitu mungkin ya Mas ya. Iya. Oke, setuju. Nah, mungkin itu aja Mas segmen kita, 3 segmen di podcast di episode kali ini. Mungkin terima kasih kepada Mas Dana yang udah menyempatkan waktunya, sudah membagikan insight dan informasi terkait IoT tadi, juga karir journey-nya, dan hopefully Glips-Glips semua bisa mengambil pelajaran atau mengambil knowledge lah dari apa yang sudah kita perbincangkan gitu. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat ya Mas. Terima kasih Mas Dana. Ya, that's all for today, and don't forget to catch up our website and social media account di www.indocyber.co.id dan Instagram di indocyber.id. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan put your best comment below. Bye-bye Glips.